politik uang selalu muncul di setiap momen-momen pilkada. Nah ini seharusnya ini udah pasti, ini nggak boleh yang namanya politik uang, bagi-bagi uang menjanjikan. Yang diperbolehkan adalah menjual visi misi calon. Bagaimana membetuli ke depan yang sekarang kurang bagus, dilihat calon yang ada, kemudian dia bertarung di dalam pencalonan untuk bisa lebih bagus. Itulah yang harus ditanamkan kepada masyarakat pemilih. Itu yang benar sebenarnya gitu. Kalau ngasih nggak boleh, yang terima juga nggak boleh. Boleh nggak Pak? Cuma terima dia Pak. Warga saya sadar kalau itu memang hak. Sebenarnya itu duit dia itu kadang-kadang Pak RT juga pakai anggaran RT dipakai buat bagi-bagi itu. Kan dikasih Pak. Kamu kan harus tahu juga ya Pak. Harus tahu duit uangnya dari mana. Jangan mau sekarang sembarangan kamu dikasih. Dari Pak Satpam. Bukan dari Ansip. Oh, iya. Kapan naik pangkat dia? Bukan Pak Pati langsung yang ngasih kok. Oh, utusannya Antar. Iya. Bagi kita semua nih ya, sebenarnya memberikan pendidikan politik ya. Jangan sampai terjadi politik uang. Ini harus disampaikan kepada masyarakat luas. itu jadi tanggung jawab calon dan partainya juga sebenarnya. Oh iya, termasuk dampak-dampaknya. Maka kita berikan pemahaman kepada masyarakat nih. Dampak kalau kita terima uang, itu seperti apa? Tentu kita ada dampaknya. Kalau ini sebagai temuan terkait melanggar aturan di dalam pelaksanaan pilkada, tentu dampaknya bagi yang memberi dan yang menerima. Ada sanksi. Ada sanksi. Terima kena juga. Hati loh. Dan sebagai gambaran besarnya dampaknya, kalau seorang calon memberikan politik uang, itu yang udah pasti dilanggar, tentu ada dampak-dampak politis. Jadi calon yang nanti menang tentu dia selalu mengingat bahwa dia pernah keluarkan uang dalam kampanye. Nah, satu sisi saya pikir ini penyesalan yang sangat luar biasa, karena berimbas kalau seorang calon memberikan dengan money politik, maka dia punya keinginan tentu tidak sesuai dengan harapan. Ini suatu hal yang mengurangi daripada nilai kualitas demokrasi di dalam pilkada itu. Pernah dulu ada kasus itu calon mempelai pria. Calon apa? Ini di kasus pemilu sih. Kasus pemilu dia waktu kampanye nyumbang tiang listrik. Tiang listrik. Juga karpet masjid, ada listrik supaya karpet masjid. Pas dia hasilnya kalah, itu ditarik lagi. Iya betul Pak. Itu ada timbal baliknya. Tapi kadang-kadang ada yang namanya serangan pajar, begitu nggak menang jadi serangan jantung Pak. Itu juga bahaya tuh. Jadi ada istilahnya sekarang tuh, mereka tuh udahlah sebagai masyarakat sih ambil aja uangnya, kalau milihnya gimana nanti aja terserah kita gitu. Padahal itu aja sudah salah sebenarnya. Itu juga mendidik sama masyarakat itu bahwa yang ini ngerasa bahwa dirinya juga masyarakat itu mudah disogok. Itu yang nggak boleh terjadi. Kita harus punya pride itu. Bahasanya susah. Betul, kita harus punya pride. Jadi kalau ada orang yang ngomong tinggi-tinggi, pride. Itu mah ngatain. Jadi itu Pak sanksinya juga kena ada hukuman penjara atau Ada dampak-dampak. Di samping dampak moral, kemudian dampak politis segala macam kan. Termasuk juga dampak kepada daerahnya itu. Kalau seorang pemimpin dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan, saya pikir tadi punya orientasi keinginan tentu Untuk balik modal ya. Itu salah satunya. Ini kan menjadi kultur yang harus kita betulin bersama. Jadi kita semua punya tanggung jawab moral nih, memberikan pendidikan kepada masyarakat, bukan hanya tugas penyelenggara, bukan hanya tugas KPU, Bawaslu, di KPP, Parpol. Saya pikir LSM termasuk kita semua nih, tokoh-tokoh yang masyarakat yang ada, termasuk kita di sini semua punya tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman bahwa money politik itu adalah hal yang dilarang di dalam pelaksanaan pilkada. Dan itu setiap pilkada dan pemilu terus berlangsung gitu Pak, nggak hilang-hilang. Berlangsung maksudnya? Iya terus terjadi. Terus terjadi. Tinggal update. Berlangsung Tapi tuh yang kayak. saya tahu juga kadang terang-terangan tuh Pak ke warga-warga
Dikasih, malah tetangga saya pernah Nggak dikasih ngumpet-ngumpet sembako maksudnya. sama amplop. Tapi masing-masing calon beda-beda. Nah, kata tetangga saya pilih yang lebih gede ngasihnya gitu. Dengan nyawer kalau mau nyanyi ya. Iya. Kasihan pandemi Pak, Iya, iya. nyai dangdut nggak ada job. Akhirnya saya balikin Oh aja, ini Pak. penyebabnya kali nggak ada job jadi Pak RT diambil Iya. juga. Tapi benar nih Pak bagus. RT itu Iya, iya. apa penyawer sebenarnya? Yaudah gini aja deh, ini mendingan buat Pak Bos aja. Nanti Pak Bos bayar buat gaji saya. Ya. Enggak. Iya. Hah? Dan Bagus kok sadar. nah jadi bikin masalah datang lagi. Antar. Nah, Permisi. Ini dia guys, ini Pak Bos. Misi per. Nah, wah, maaf. Saya adalah Ansip Tidak tahu. Uha. Dua itu apa? Ugal. unggal Unggal Hayat. hajat. Ajak. Ayah. Unggal hajat ayah. Ini Maksudnya Pak, apa? saya datang kemari, saya Ansip pesta yang ada. jujur Pak. Saya Ansip yang jujur. Ini saya nemu dompet. Dompet siapa? Astaga. Waduh. Ini. Mbak, ini Dompet atau saya Pak Denny. Ya, Ayo. Coba dilihat dulu KTP-nya benar Pak tidak itu. maaf kalau ini betul tak? Ternyata dompet saya sendiri. Ini kau itu bukan berarti ini bukan dompet kamu. Coba kamu kalau misalnya itu kalau dompet kamu nih lihat. Ini kalau orang yang asli punya dompet, kalau punya dompet yang aslinya pasti dia goyang. Goyang dompet. Oh, gue dompet. Ini kan masalah nih Pak. Saya kan ini masalah manipulasi uang. Politik. Money politik. Money politik uang. Iya. Saya mau tanya Bapak nih. Ini lagi rame-rame money Politik. politik uang. Money politik apa? Money Money politik. money politik. Itu kan duit uang artinya. Money politik. Uang. Saya kan harus tegas Pak. Saya mau tanya, ada pertanyaan sama Bapak nih. Kopi apa? Ini Pak Denny, ini saya serius. Karena bagus. Saya sebagai ansip malu dong kalau saya nggak serius. Ayam apa yang berani sama